Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Kami akan membuat video project terkait mata kuliah kepemimpinan. Berdasarkan hasil penelitian mini riset kami kemarin, kami mendapatkan hasil bahwa di kelas ini masih sedikit sekali siswa-siswi yang memiliki jiwa kepemimpinan atau rasa ingin menjadi seorang pemimpin. Terutama pada siswa perempuan. Sedikit sekali perempuan di kelas ini yang ingin menjadi seorang pemimpin. Dan berdasarkan hasil penelitian kami menemukan bahwa masalah terbesar terkait minimnya rasa kepemimpinan pada kelas ini yaitu karena masih banyak sekali siswa-siswi di kelas ini yang masih kurang merasa percaya diri. Maka dari itu, kami memberikan edukasi-edukasi terkait dengan kepemimpinan. Di mana pada pertama kali kami menjelaskan definisi dari pemimpin dan kepemimpinan. Yang dimana kami menjelaskan bahwa seorang pemimpin adalah suatu orang atau suatu individu yang memiliki kemampuan untuk mengatur kelompoknya agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Setelah itu kami menjelaskan definisi dari kepemimpinan, yang dimana kepemimpinan ini adalah sekumpulan atau serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan sukarela, penuh semangat, serta kegembiraan batin. Kemudian kami juga menjelaskan kepada para siswa dan siswi mengenai manfaat dari seseorang yang memiliki keterampilan dalam memimpin. Jadi, keterampilan memimpin ini memiliki beragam manfaat ataupun benefit, termasuk kemampuan untuk mengarahkan tim atau kelompok, menginspirasi orang lain, serta mengambil keputusan secara efektif dan mencapai tujuan bersama. Nah, selain itu, kemampuan memimpin ini juga dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, mengelola konflik, dan membentuk budaya kerja yang positif. Adapun cara-cara untuk menjadi seorang pemimpin, yang pertama itu harus memiliki visi yang jelas. Maksudnya yaitu memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan jangka panjang dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada seluruh tim. Dan yang kedua, ada kemampuan komunikasi yang baik. Di sini diartikan dapat berkomunikasi dengan jelas dan mendengarkan dengan baik, memastikan informasi disampaikan dan dipahami dengan baik. Yang ketiga itu ada keberanian untuk mengambil keputusan. Maksudnya mampu mengambil keputusan sulit dengan cepat dan yakin berdasarkan informasi yang ada. Yang keempat itu kemampuan delegasi, yaitu mengetahui bagaimana cara mempercayai dan memberikan tanggung jawab kepada anggota lain, mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki mereka. Dan yang terakhir itu bersifat inspiratif, kepemimpinan yang inspiratif. Maksudnya mampu memotivasi dan menginspirasi anggotanya menciptakan lingkungan kerja yang positif. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, kita harus fokus pada pengembangan keterampilan dalam kepemimpinan, seperti berkomunikasi dengan baik, mampu mengambil keputusan, dan mampu memotivasi orang lain. Selain itu, pemimpin harus memberi contoh kepada anggotanya, karena memimpin dengan memberi contoh dapat membantu seseorang pemimpin untuk mendorong anggota tim menuju kesuksesan. Selain itu, menjadi seorang pemimpin yang efektif, kita harus jujur, karena dengan kita jujur tentang apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan, itu dapat membantu anggota tim merasa terhubung dengan kita dan mereka akan merasa dihargai sebagai rekan kerja atau karyawan. Terus, pemimpin yang efektif juga harus pandai membuat solusi yang efektif. Jadi ketika seorang pemimpin mendapat permasalahan, pemimpin harus menciptakan solusi yang baik
Karena solusi yang baik dan terukur dapat membantu pemimpin menghindari masalah yang serupa di masa depan. Menjadi seorang pemimpin yang efektif, kita harus selalu terbuka untuk mendengarkan anggota tim kita. Misalnya ketika mereka sedang menghadapi masalah atau tantangan dan mereka perlu menyampaikannya kepada kita, penting bagi kita untuk siap membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita harus mengesampingkan apa yang sedang kita kerjakan dan memprioritaskan kebutuhan mereka. Ingat bahwa tanpa tim, kita tidak akan memiliki siapapun untuk dipimpin. Jadi intinya, pemimpin yang efektif akan terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada. Pemimpin yang efektif juga memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Dan pemimpin yang efektif akan selalu mencari cara untuk meningkatkan diri sebagai pemimpin. Ketidakpercayaan diri merupakan salah satu faktor penghambat baik seseorang itu dalam memimpin. Jadi di sini kami telah merangkum beberapa tips untuk kamu agar kamu dapat meningkatkan kepercayaan diri kamu. Yaitu yang pertama, berani keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman di sini berarti kamu mampu mengatasi ketakutan dan kecemasan serta menghadapi tantangan-tantangan baru. Hal ini akan melibatkan pengembangan keterampilan, eksplorasi ide-ide baru, serta mampu menerima ketidakpastian yang akan terjadi. Yang kedua yaitu percaya dengan diri sendiri. Percaya dengan diri sendiri di sini merupakan keyakinan yang kuat akan kemampuan dan potensi yang kamu punya. Percaya dengan diri sendiri di sini akan memungkinkan kita untuk mencapai tujuan dengan keyakinan, mengatasi ketakutan, dan mengelola kegagalan itu dengan sikap yang positif. Yang ketiga, ada bergabung dengan lingkungan yang positif dan orang yang membuat kamu nyaman. Ini akan memainkan peran penting dalam kesejahteraan emosional dan perkembangan pribadi kamu. Karena lingkungan yang positif akan mendukung pertumbuhan, memberikan dukungan sosial, dan memotivasi kamu untuk mencapai tujuan kamu. Dan berinteraksi dengan orang-orang yang optimis dan membangun dapat menginspirasi, meningkatkan energi positif, dan menciptakan suasana yang mendukung untuk kamu. Yang keempat yaitu mampu menerima kekurangan dalam diri kita dan menonjolkan kelebihan yang kamu punya. Menerima kekurangan dalam diri kita berarti memahami dan menerima bahwa setiap orang memiliki keterbatasan atau aspek yang kurang sempurna. Ketidaksempurnaan itu merupakan bagian alami dari manusia. Oleh karena itu, sambil menerima kekurangan yang kita miliki, kita dapat fokus menonjolkan kelebihan dan keterampilan yang kamu punya. Dan yang terakhir yaitu berdayakan diri dengan pengetahuan. Ini merupakan salah satu strategi terbaik untuk membangun kepercayaan diri kamu. Karena semakin banyak ilmu yang kita tahu, maka semakin kita percaya diri akan kemampuan yang kita miliki. Ini dapat kita kembangkan dengan kita terus berlatih dan terus mencoba hal-hal yang baru.